Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khori Komariah, NIM 19 111 024 140 36 dari Prodi S1 Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan membahas mengenai tugas saya dengan mata kuliah pemrograman web CMS. Di sini saya diberi tugas membuat website menggunakan WordPress. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih website itu. Website atau sering disebut web adalah suatu kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi berupa teks, data, gambar, animasi, audio, video, maupun gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun yang dinamis. Salah satu fitur atau aplikasi untuk membuat website ialah WordPress. Di sini saya telah membuat website saya dengan tema atau nama situs lingkungan kita. Tujuan saya dengan tema ini yaitu ingin memberikan informasi kepada pembaca terkait hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang mana lingkungan merupakan suatu hal yang penting dan sangat erat dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini adalah tampilan dari website saya. Ada menu, beranda, blog, tentang kontak. Ini ada tulisan terbaru, malaria, batu basal. Kita buka blog. Ini tulisan yang ada tema-tema yang telah saya tulis, yaitu batu basa, pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik, penyakit demam berdarah DBD, perubahan iklim, paparan polusi udara berisiko memicu gangguan kejiwaan pada anak. Di sini saya akan membuka salah satu tema, yaitu pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Ini adalah tampilannya. Di sini ada gambar sampah, yang mana kita tahu sampah merupakan benda asing yang tidak terpakai atau terbuang, yang tidak enak dipandang mata dan berbau tidak sedap. Sampah sendiri merupakan sisa-sisa aktivitas makhluk hidup yang identik dengan bahan buangan yang tidak memiliki nilai apapun, seperti kotor, kumuh, dan berbau. Sampah organik seperti daunan yang berasal tanaman, jerami, rerumputan, dan sisa sayuran, buah-buahan yang berasal dari aktivitas rumah tangga memang sering menimbulkan berbagai masalah, baik masalah keindahan, kenyamanan, maupun masalah kesehatan manusia, baik dalam lingkungan individu, keluarga, maupun masyarakat. Masalah-masalah seperti timbulnya bau tak sedap maupun berbagai penyakit tentu membawa kerugian bagi manusia maupun lingkungan di sekitarnya, baik materi maupun psikis. Melihat fakta tersebut, tentu perlu adanya suatu tindakan guna minimalkan dampak negatif yang timbul dan upaya meningkatkan semaksimal mungkin dampak positifnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah organik ialah dengan cara mengolah sampah itu sendiri. Adapun cara pengolahan sampah sangat beraneka ragam. Berikut ini adalah cara pembuatan pupuk kompos dengan mudah. Di sini ada gambar pupuk kompos. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama-tama untuk mengolah sampah rumah tangga
ialah pertama itu kita melakukan pisahkan sampah organik, sisa makanan, daunan dengan sampah plastik. Sampah organik yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Kemudian cacah sampah organik. Setelah itu siapkan wadah berukuran besar untuk membuat kompos. Kemudian berikan lubang pada setiap dinding-dinding sampah. Kemudian masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Setelah itu siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam wadah. Pastikan sampah yang disimpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Dalam pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pastikan wadah pembuat pupuk kompos tidak terkontaminasi oleh air, hujan, dan hewan. Pastikan juga wadah tak terkena paparan sinar matahari. Begitulah cara pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga yang mudah dan sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.